Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Ada beberapa informasi, 3 informasi yang ingin gua obrol ringankan, gua sampaikan dan akan gua obrol ringankan. Pertama adalah jadi ada yang cabut nih dari Manchester United, dan menurut gua di beberapa video yang lalu kan sempat gua singgung kalau bagaimana situasi kebugaran dari skuad Manchester United ini kan musim ini buruk sekali dan menjadi salah satu akar besar ya kenapa Manchester United kesulitan untuk bisa memiliki performa dan bahkan hasil yang bagus di putaran pertama Liga Inggris, bahkan juga tersingkir di 2 kompetisi lainnya, Champions League dan juga Carabao. Nah, ini kan terkait dengan kebugaran, situasi fisik dari pemain Manchester United. Ini dikabarkan kalau Robin Sandler ini merupakan Head of Rehabilitation and Physiotherapy dari Manchester United. Rehabilitation dan juga fisioterapi ini mungkin lebih ke yang seperti kayak yang memberikan fisio, memberikan perawatan ketika pemain itu ada keluhan, cedera juga demikian ya. Ini diselesaikan. Ini sudah tidak lagi akan di Manchester United, dan menurut gua ya ini tentu saja besar kaitannya dengan evaluasi yang dilakukan oleh Ineos itu sendiri, di mana seperti gua katakan situasi fisik cedera dari Manchester United yang terlampau tinggi angkanya ini yang punya potensi tentu saja untuk menghambat Manchester United, bukan hanya kalau dilihat musim ini tapi juga musim-musim ke depan ya. Dan menurut gua situasi fisik ini juga sangat penting bagi kondisi skuad, dan disebutkan juga kalau Gary O'Driscoll ini telah diberikan izin ataupun lisensi untuk melihat ataupun mengambil alih medical department untuk bisa mengembangkan lagi performa, tentu saja di bidang medical, di bidang kesehatan. Dan seorang senior fisio ini disebutkan juga akan berganti, tadi sudah disebutkan, ini gue ambil dari Mirror. Dan ya ini juga terkait dengan situasi Ineos. Jadi Ineos ini ketika datang mereka langsung bergerak cepat. Mereka merubah, melakukan revolusi di titik-titik yang memang butuh secara cepat. Dari CEO, sekarang visio, apakah setelah ini akan ada sporting director dan lain-lain, itu yang gua harapkan. Sekali lagi, hanya mengutak-ngatik posisi manajer dan juga pemain-pemain, ini tidak ada bedanya dengan 10 tahun yang sudah terlalui ini ya. Manchester United harus melakukan terobosan bagaimana merubah dulu, memperbaiki dulu fundamental, baru selanjutnya hal-hal yang terlihat di permukaan seperti kayak manajer, seperti kayak pemain. Kalau memang diperlukan, baru dilakukan perubahan. Jangan dibalik menurut gua. Kalau dibalik mindsetnya ataupun pola pikirnya, ya berarti sama saja dengan 10 tahun yang sudah lewat ini ya. Dan itu berarti tidak ada pembelajaran di sana. Dan situasi lainnya selain dari fisioterapis tadi yang atau head of fisioterapi yang sudah cabut, Facundo Pellistri ini semakin dekat ke Granada dengan situasi pinjaman, dan ini menurut gua menunjukkan kalau Facundo Pellistri di awal musim yang lalu dia menginginkan, ya kan, dia kabarnya demikian, gue masih ingat tuh, dia menginginkan untuk tidak dipinjamkan. Dia ingin membuktikan setelah penampilannya di Qatar yang oke, dan juga beberapa penampilan di akhir musim yang lalu ya kan, dan di preseason juga tentu saja. Facundo Pellistri ini dia percaya kalau dia memiliki sesuatu yang berbeda untuk musim ini, tapi ternyata dinilai tidak demikian sehingga diputuskan Facundo Pellistri akan dipinjamkan ini ke Granada. Apakah ini akan berujung penjualan juga? Menurut gue bukan sesuatu yang tidak mungkin, karena ini ada kaitannya dengan Anthony. Di video terbaru dari Fabrizio Romano mengatakan tidak betul Anthony akan ke Arab Saudi. Gue menilai dari sisi
bagaimana klub ya, selain teknis juga ada komersial, tentu saja ada dari sisi bisnis, mendatangkan Anthony dengan harga mahal. Berapa? Hampir 100 juta. Kontraknya pun juga masih ada jangka panjang. Nomor satu yang akan dipilih oleh manajemen Manchester United, termasuk juga manajemen yang baru ya di bawah Ineos, menurut gue adalah bagaimana mereka bisa memperbaiki sehingga bisa memaksimalkan potensi kapasitas dari Anthony. Pasti itu yang akan mereka pilih dulu. Kenapa? Ketika sudah melakukan investasi, pasti ingin supaya dimaksimalkan dulu nih investasi ini. Ketika memang sudah tidak bisa mentok, baru akan dilepas, itu pun juga dengan situasi yang menguntungkan. Artinya harga tidak anjlok. Dan dari dua hal yang tadi gue sebutkan, keduanya ini tidak nampak memperlihatkan tidak mungkin bagi Anthony untuk dilepas Manchester United di musim dingin ini atau bahkan musim panas nanti. Karena sekali lagi, ya melihat dari sisi valuasi yang anjlok, ya kan, ini tentu saja akan membawa kerugian. Gue tahu sebagian besar fans, mungkin bukan sebagian besar, ya mungkin beberapa fans selalu mengatakan ya Anthony dijual. Ya kita juga harus lihat realistisnya seperti apa. Oleh karena itulah mungkin ini salah satu dalam tanda kutip treatment juga ya. Dan Manchester United tentu saja butuh backup di sayap kanan. Gue menilai inilah peluang dari dua pemain, yaitu adalah Alejandro Garnacho yang memang di beberapa pertandingan tampil bagus di sayap kanan, dan ya seorang Amad Diallo yang memang diputuskan tidak akan kemana-mana di musim dingin ini nanti, sehingga menurut gue ini peluang bagi dua pemain ini untuk bisa berkompetisi dengan Anthony yang memang sedang dalam tren menurun. Lalu untuk posisi lini depan disebutkan kalau Manchester United selain melihat Eric Maxim Choupo-Moting juga melihat ke Callum Wilson. Wow. Callum Wilson, striker senior ini yang saat ini memperkuat Newcastle United. Dikabarkan Manchester United memiliki peluang untuk mendatangkan, ya ini gue ambil dari Jacobs Band, 18-20 juta. Wah, angka yang menurut gue secara ringan amatiran, angka yang tinggi kalau melihat bagaimana situasi keuangan dari Manchester United saat ini. Bahkan untuk meminjam saja Manchester United tidak begitu bebas ya kan, karena sempitnya situasi. Callum Wilson 31 tahun, ini kalau gue lihat ya dari Flashscore, market value-nya ada di 12,4 juta euro. Berarti kalau angka 18 juta pounds itu berarti sekali lagi ya mungkin sekitar 20 juta euro lebih mahal ini. Sekitar 8 jutaan, hampir 2 kali lipat ya dari market valuasinya. Dari valuasi marketnya, sorry. Ya kalau Wilson, kalau gue lihat di Newcastle United dengan pengalamannya dia tentu saja tampil di Liga Inggris, dia merupakan striker yang tajam. Di 4 musim ini bersama dengan Newcastle, menurut gue dia cukup produktif. Ada di beberapa kesempatan pun ketika dia tidak dijadikan pilihan utama, penampilannya tetap bagus. Dan menurut gue profilnya seperti yang gue harapkan sih, pemain seperti Callum Wilson ini. Artinya dia pemain yang punya pengalaman, dia punya kemampuan, dia punya ketajaman, tapi dia bukan sebagai penghalang, terutama untuk Rasmus Højlund. Sama juga kan, di Newcastle juga ada Isak yang nampaknya memang diskenariokan akan menjadi andalan saat ini dan juga masa depan ya, lini depan Newcastle. Tapi kalau Wilson ini bisa menjadi dalam tanda kutip deputi yang bagus untuk Isak. Dan menurut gua Rasmus Højlund butuh pemain seperti itu. Pemain yang tidak menghalangi tapi justru memberikan poin tambahan untuk lini depan Manchester United. Bisa berbagi beban juga dengan Rasmus Højlund. Hanya saja kalau nilai angkanya berapa tadi? 18, 16, sekitar segituan, menurut gua tidak mungkin datang di musim dingin ini. Apakah akan dicoba didatangkan di musim panas nanti? Menurut gue ini menarik untuk diikuti. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Kabar-kabar tadi seperti biasa bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.